Hai, Coach Yusa di sini dari iCoach Real Coach. Berjumpa kembali di sesi video live coaching bersama saya. Kali ini saya akan membawakan topik bagaimana kalau kita fokus dan memperhatikan kompetitor kita, maka ini akan membunuh kita atau membunuh Anda. Sebelum saya menceritakan alasan mengapa memperhatikan dan fokus kepada kompetitor Anda itu akan membunuh Anda, maka saya akan ceritakan beberapa cerita menarik berikut ini. Cerita pertama adalah sepasang suami istri yang baru menikah sekitar 3 tahun dan hidup bahagia dan sangat harmonis sampai suatu saat sebuah keluarga baru pindah ke sebelah rumah mereka dan rumah di sebelah mereka ini baru saja direnovasi dan terlihat sangat mewah dengan perabotan yang serba mewah, gadget yang serba baru, anggun dan mewah. Kemudian di garasi tongkrongan tetangga mereka adalah mengendarai BMW seri-seri mutakhir. Si istri mengendarai BMW, si suami mengendarai BMW. Menyadari hal ini, si sang istri yang baru menikah dengan pasangannya 3 tahun yang harmonis yang pertama tadi, tentu saja tetangga baru pindah, dia bersosialisasi dan bertegur sapa dan akhirnya singgah dan minum teh dan kopi di rumah tetangganya itu. Betapa yang menyadari bahwa tetangganya terlihat lebih hebat, lebih kaya, dan lebih memiliki barang-barang yang mewah daripada dirinya sendiri. Tidak tahan melihat kehebatan tetangganya itu, akhirnya sang istri bercerita tentang tetangga mereka tersebut setiap hari kepada si sang suami. Sang suami yang setia mendengarkan akhirnya tidak tahan lagi karena cerita sang istri ini terjadi selama berbulan-bulan dan akhirnya si sang suami tidak sanggup lagi mendengar keluhan istrinya lagi dan akhirnya meninggalkan sang istri dengan perasaan sedih dan perasaan yang sangat luka yang dalam karena juga merasa tidak mampu untuk menyediakan apa yang istrinya inginkan tersebut. Sementara sang istri yang selama ini tidak bersyukur dan tidak puas dengan apa yang telah mereka peroleh selama 3 tahun pun menyesal dengan dalam. Sampai suatu hari tiba-tiba ia melihat banyak sekali polisi yang datang ke rumah tetangganya itu, dan sejak itu dia tidak pernah melihat lagi tetangganya tersebut. Malah di pintu pagar rumah tetangganya, di rumah tetangganya ini di sebelahnya terlihat tertulis papan besar bahwa rumah itu telah disita. Dan beberapa orang dari bank pun telah menempel spanduk bahwa properti tersebut juga telah disita. Melihat ini, tentu sang istri pertama menyesal karena tidak seharusnya ia mengeluh kepada sang suami terus-menerus dan bersyukur dengan apapun fasilitas yang mereka dapatkan dan perjuangan selama 3 tahun pernikahan mereka. Cerita kedua adalah seorang klien dan beserta istrinya yang mengikuti coaching dengan saya setelah 6 bulan selalu muncul dengan cerita bahwa sales team mereka kembalinya dari kunjungan mereka ke toko-toko selalu mengeluh tentang bagaimana si kompetitor ini atau kompetitor mereka menjatuhkan harga, bersaing dengan harga, bahkan bisa terpaut sampai 150.000 lebih murah daripada barang-barang mereka. Sang klien kebingungan juga merasa terprovokasi karena setiap kali sales meeting dengan sales teamnya, maka berita ini yang selalu muncul tentang bagaimana kompetitor mensabotase harga mereka, men-slice down harga-harga barang-barang kompetitor tersebut sehingga jauh di bawah tadi saya bilang bahkan sampai 150.000 per unit harganya berbeda dengan barang-barang si klien saya. Dan tentu saja jenis barangnya sama, apple to apple ya. Tentu saja kuping si sang klien menjadi merah dan setiap kali meeting dengan sales teamnya dia selalu bete karena yang dia dengar hanyalah berita tentang slicing harga. Dan akhirnya saya sarankan untuk mempersempit jarak harganya, tapi masih berada tetap di atas kompetitor dan saya sarankan untuk memberikan manfaat yang lebih banyak daripada kompetitor, menambah extra values atau manfaat.
Dan saya minta mereka untuk fokus kepada toko-toko yang memang setia benar-benar membeli produk mereka. Mungkin istilahnya kalau Anda pernah dengar ada toko Pareto, maka saya minta mereka fokus pada toko-toko Pareto mereka dan menambah values langsung kepada konsumen-konsumen yang datang pada toko-toko Pareto mereka itu. Alhasil penjualan naik dan sang klien itu pun belajar dari pengalaman ini. Well, itu cerita kedua. Cerita ketiga adalah begini. Dalam suatu safari di Afrika, terdapatlah beberapa kawanan singa. Seperti biasanya, maka selalu di antara kawanan singa ini selalu ada 2 singa yang bertarung untuk membuktikan kepada semua kawanan yang berada di kawasan itu siapa yang terkuat dan akhirnya diakui sebagai raja. Setiap kali ada pertarungan antara 2 singa, maka pasti ada salah satu yang kalah dan terluka dan bisa juga mati. Yang kuat tentu saja menang, dan kita tahu hukum rimba, yang kuat tentu adalah yang menang. Siklus ini tidak berhenti dan terus menerus berlangsung. Tidak ada rasa aman untuk raja rimba yang sedang berkuasa atau yang baru berkuasa, karena pasti ada raja rimba yang lain, atau maksud saya ada singa yang lain yang berusaha menantang posisi itu dan merebut kekuasaannya. So, hal ini akan terus menerus terjadi siklus ini. Cerita keempat adalah kawanan penyu dan kawanan burung lumba. Kawanan penyu dan kawanan burung lumba hampir memiliki kebiasaan yang sama, yaitu mereka selalu bersama dan tolong menolong. Tidak ada yang saling menaklukkan atau memperebutkan kursi raja. Terlihat kawanan binatang ini saling melindungi, dan setiap kawanan ada koordinator yang bekerja sama tolong menolong dengan koordinator kawanan lainnya. Tidak ada raja yang mengatur, misalnya kawanan mereka itu terlihat teratur. Yang ada aturan tapi tidak ada yang mengatur. Semua hidup rukun, saling bantu dan terlihat harmonis. So, pertanyaan saya, apa yang Anda pelajari tentang komputer? Apa yang Anda pelajari dari 4 cerita tersebut? Dan apa hubungannya 4 cerita tadi dengan kompetitor?